Dia cekikikan cerita kayak gitu, kayak berasa lagi gosip aja sama tetangganya. Bukan kayak yang lagi ngaku bahwa dia itu udah bunuh 11 orang. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni. You can call me Devita. Malam ini gue mau cerita tentang seorang nenek-nenek yang dia itu manis, suka senyum lebar, orangnya ramah, suka memasak, suka ngobrol sama tetangga, dan suka membaca majalah romance. Tapi ternyata dia adalah nenek paling mematikan di Amerika. Nah, katanya sih ya, ada 11 orang yang meninggal di tangannya selama 30 tahun. Gak ada yang curiga sampai akhirnya ketahuan. Tapi sebenarnya kalau untuk jumlah pastinya yang meninggal itu berapa ya sebenarnya masih diperdebatkan ya. Tapi kalau katanya sih 11 orang. Tapi yang jelas waktu si nenek ini diinterogasi polisi dan waktu dia ngejelasin gimana dia bunuh mereka satu persatu, dianya itu ngejelasin sambil ketawa-ketawa, cekikikan. Serem nggak loh? Namanya Nanny Dolls. Tulisannya nanti gue tulis. Dunia mengenalnya dengan julukan The Giggling Granny atau nenek yang cekikikan. Jadi gini ceritanya. Pertama kita bakal bahas kemungkinan kenapa si nenek Neni ini bisa kayak gitu. Oke, kita akan mulai dari bahas dia waktu kecil. Jadi, 4 November 1905 di Blue Mountain, Alabama, sebuah kota kecil di tengah pegunungan tempat di mana kemiskinan itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Neni lahir dari pasangan Jim dan Louisa Hazel. Keluarganya itu punya 5 anak dan sejak Neni ini kecil, bapaknya itu keras banget. Sifatnya maksudnya keras. Jim Hazel adalah seorang bapak yang terlalu kontrol dan kasar. Dia itu nggak ngizinin anak-anaknya pergi ke sekolah. Bukan karena nggak ada uang, tapi karena dia butuh tenaga kerja gratis di ladangnya. Jadi anak-anaknya ini termasuk Neni yang masih kecil ini dipaksa kerja dari pagi sampai sore. Dia nggak sekolah, nggak ada teman sebaya, dan nggak punya kebebasan. Yaitu jadi bisa dibilang itu kehidupan nenek kecil itu cuma bangun pagi, kerja di ladang, tidur, bangun lagi gitu terus. Kebayang kan? Sementara ibunya Neni yang bernama Nyonya Louisa ini punya satu kebiasaan yang secara nggak langsung itu juga mempengaruhi kehidupan Neni ke depan. Bahkan selamanya. Jadi Nyonya Louisa ini suka banget sama majalah romance. Jadi dia itu suka baca majalah-majalah murah yang isinya itu tentang cerita cinta, kisah-kisah tentang pasangan yang sempurna, yang hidup bahagia selamanya. Terus di majalah itu kan ada yang namanya itu Lonely Heart. Itu semacam kayak tempat orang buat nyari pasangan. Jadi mungkin kayak bisa surat-suratan gitu lewat Lonely Heart itu. Dan secara nggak sadar, kebiasaan Nyonya Loisa ini mungkin si nenek kecil ini niru kayak maknya dan secara nggak langsung ikut suka juga sama majalah begituan. Ditambah lagi hidupnya kan emang udah abu-abu dan penuh tekanan ya. Jadi mungkin dengan dia baca begituan itu bisa menjadi imajinasi dia buat kebahagiaan dia. Jadi dia baca tiap halaman ceritanya. Ya lo orang tau lah ya kalau udah cerita romance itu bagaimana, bahwa cinta itu indah, laki-laki itu romantis, perempuan itu perlu dicintai dan dihargai, dan otomatis itu kan beda banget sama realitanya di hidupnya dia. Jadi bisa dibilang kayak kebawa imajinasi, dia ikut bahagia gitu kalau baca begituan. Nah, terus nih ada satu waktu, itu ceritanya ketika Neni ini di umur 7 tahun. Waktu Neni ini ikut perjalanan keluarga naik kereta, nah di tengah perjalanan, tiba-tiba itu kereta ngerem mendadak. Neninya nggak siap, kayak yang nggak ada ancang-ancang ya, namanya mendadak kan ya. Dan akhirnya kepalanya itu terbentur keras ke sandaran kursi bersih di depannya. Setelah kejadian itu, Neni ini sering ngerasa kayak sakit kepala dan kayak sangat parah gitu loh, sakit kepala yang bener-bener berat banget gitu, blackout, dan kadang-kadang itu bisa depresi. Bahkan dia sendiri juga mengklaim nih, waktu dia udah tua nih ya, dia tuh ngeklaim bahwa mungkin karena kejadian itu cedera kepalanya dia itu yang menjadikan sumber semua perilaku nggak benernya dia. Nah nanti perilaku nggak benernya dia ini bakal gue bahas di depan. Terus ada cerita lagi nih, katanya jadi gini, si nenek kecil ini pernah mengungkapkan bahwa dia itu pernah mengalami kekerasan seksual saat masih anak-anak. Nah otomatis dia coba nih buat cerita sama orang tuanya, tapi orang tuanya itu nggak percaya. Bapaknya menganggap bahwa itu bohong.
ibunya ini juga cuma diem aja, nggak ikut ngebelain gitu. Dan karena dia dapat respon yang begitu dari orang tuanya, jadi mungkin dia ngerasa itu menyakitkan buat dia. Jadi dia ngerasa kalau nggak ada yang peduli sama dia, nggak bakal ada yang lindungin dia, dan dia ngerasa hidupnya itu sendirian. Yaitu tadi, kayak nggak direspon kan sama orang tuanya. Tahun 1921, nenek umur 16 tahun. Bapaknya ini sudah menentukan bahwa dia akan menikah dengan seseorang bernama Charlie Brex. Ya tadi, bapaknya tuh kan yang kerjaannya ngontrol dia. Nah, si Charlie Brex ini rekan kerja di pabrik linen tempat Neni bekerja juga. Tapi, Charlie ini bukan pilihan hatinya Neni. Dia nggak jatuh cinta sama sekali sama si Charlie ini. Menurut dia nih, menurut si Neni ini tuh adalah kayak semacam transaksi yang dilakukan sama bapaknya atas nama masa depan gitu. Tapi walaupun begitu, ya dia mau aja karena emang selain gak ada pilihan, karena setidaknya menurut dia, seenggaknya nih ya, dia bisa melarikan diri dari bapaknya. Tapi ternyata nikah sama Charlie ini bukan akhir dari masalah Neni. Karena pada saat itu, Charlie ini tinggal sama ibunya yang dominan atau suka ikut campur dalam segala hal. Jadi istilahnya nih ya, si ibu mertua ini tuh tukang kontrol dan ikut campur sama rumah tangganya mereka. Dia membatasi aktivitas Neni yang tadinya kan niatnya Neni ini kan menikah itu biar bisa kabur dari bapaknya. Tapi ini malah digantikan sama sosok ibu mertuanya. Gitu. Ternyata problemnya nggak beda jauh ya dari di Indonesia. Kadang kita tuh pengen menikah biar lepas dari masalah, tapi ternyata malah dapat masalah baru. Dan jadinya apa? Double. Yaitu tadi, bapaknya tetap ada bapak yang kontrol kan, terus ditambah setelah menikah ya, you know lah ya, ketemu masalah yang sama. Jadinya ya dapat dua-duanya dong. Tapi walaupun begitu, kalau menurut si Neni nih, ya oke lah ya, walaupun ibu mertuanya kayak gitu, tapi setelah menikah nih ada keuntungan juga nih buat dia, karena dia malah justru jadi punya akses bebas buat cari pasangan lewat kolom Lonely Heart atau lewat majalah romance via surat gitu. Karena mungkin waktu dia masih sama bapaknya kan susah ya, karena kerjaan dia kan di ladang aja gitu kan. Jadi si Neni ini mulai balas-balasan surat secara diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya. Tapi emang pada dasarnya juga pernikahan mereka itu juga emang udah nggak bahagia sih sebenarnya. Karena katanya juga si Charlie ini ternyata juga sering selingkuh guys. Sering pergi berhari-hari tanpa kabar, yang pada akhirnya Neni juga ikutan selingkuh. Jadi bisa dibilang mereka berdua ini udah saling gak setia dan gak bahagia. Tapi walaupun begitu, dari pernikahan mereka ini lahir 4 anak perempuan, dan disinilah hal pertama yang paling meresahkan terjadi. Jadi gak bahagia tapi punya 4 anak. Mantap. Oke, ini tahun 1927. 2 anak perempuan tengah dari Neni dan Charlie tiba-tiba meninggal dengan diagnosa keracunan makanan. Waktu itu nggak ada yang curiga, karena keracunan makanan itu umum di era itu. Jadi nggak ada otopsi dan nggak ada penyelidikan. Tapi belakangan, setelah semuanya terungkap, polisi dan kriminologi meyakini bahwa 2 anak itu adalah korban pertamanya Neni Dos. Dan untuk Charlie sendiri, iya, dia itu berhasil kabur dari rumah dan membawa anak pertamanya. Walaupun dia meninggalkan bayinya bersama Neni. Karena setelah kejadian kedua anaknya nih, si Charlie ini mencium sesuatu yang tidak beres. Sehingga Charlie adalah satu-satunya suami Neni yang gak mati di tangannya. Ya mungkin karena dia itu udah sempat kabur dan akhirnya mereka tuh bercerai. Nah itu tadi, jadi kebayangkan, berarti si Neni ini bakal nikah berkali-kali gitu. Oke lanjut. Ini di tahun 1929. Lagi-lagi lewat kolom Lonely Hearts di majalah cinta yang sering Neni baca. Neni di sini ketemu sama seseorang bernama Frank Harris Sloan. Mereka saling surat dan Neni ini jatuh cinta pada sosok yang tergambar di surat-surat itu. Karena di surat-surat itu tuh gambarnya romantis, perhatian, dan penuh kata-kata yang manis. Nah, gak lama akhirnya mereka menikah pada tahun 1929, dan dalam hitungan bulan, ilusi Neni tentang Frank runtuh. Karena ternyata Frank itu adalah seorang alkoholik berat dan punya rekam jejak kekerasan. Dia kasar dan katanya pernah dalam satu momen Neni mengaku pernah diperkosa oleh Frank saat dia mabuk. Kayak mana sih, gue kadang bingung. Ya kan udah nikah ya?
gitu ya, mungkin kayak dipaksa gitu kali ya. Nah, pernikahan ini berlangsung selama 16 tahun dan katanya si Neni selama 16 tahun itu, Neni ini hidup dalam pernikahan yang dia benci dengan laki-laki yang dia takuti gitu guys. Sampai tahun 1945 Frank tiba-tiba sakit parah dan meninggal dunia. Penyebab resminya dia mengalami sakit perut, tapi dokter waktu itu tuh gak melakukan autopsi dan polisi juga gak melakukan penyelidikan. Tuh sayangnya. Tapi belakangan ketika semuanya terungkap, nama Frank Harrison masuk ke dalam daftar korban Neni dengan korban keracunan arsenik. Terus 2 tahun setelah Frank meninggal, Neni menikah lagi. Kali ini dengan Arlie Lanning. Dan dia temukan lagi-lagi lewat kolom Lonely Hearts di majalah cinta. Nah, di sini polanya tuh mulai terbentuk. Neni suka sama versi orang di surat, begitu ketemuan dan nikah, realitanya itu selalu mengecewakan. Dan begitu Nenek kecewa, Arlie meninggal tahun 1950. Gitu. Kebaca kan polanya dia itu bermain di sana. Nah, penyebabnya katanya nih gagal jantung. Tapi ada satu detail yang ngebuat semuanya itu jadi jelas. Saat Arlie meninggal, ibunya itu ikut meninggal gak lama setelah saat sedang menginap di rumahnya Neni. Jadi ini tuh kayaknya ibu mertuanya Neni gitu, orang tuanya si Arlie. Dan saudara perempuan Neni juga meninggal dalam periode yang sama, yang juga saat sedang berkunjung ke rumahnya Neni. 3 orang itu mati dalam waktu berdekatan, semua orang yang tinggal atau berkunjung ke rumahnya Neni itu mati. Nah, ini juga nih, pola yang sama. Lonely Hearts lagi di majalah cinta. Surat-surat yang penuh janji, pernikahan, akhirnya kekecewaan. Dia bernama Richard Morton. Dia ini siapa? Ya suaminya Neni yang keempat. Ternyata dia itu seorang penipu. Dia itu punya banyak utang dan sudah punya perempuan lain. Jelas dong ini jauh dari romantisasi dan impiannya si Neni. Lalu lagi, Richard meninggal tahun 1952 karena keracunan arsenik. Sama kan kayak suami yang sebelumnya, gitu guys. Dan yang paling gilanya lagi nih ya, cucu dari anaknya yang bernama Melvina meninggal dunia. Nah, Melvina ini anak pertamanya si Neni dari Charlie Braggs tadi, suami pertamanya. Nah, si anaknya Melvina ini atau cucunya Neni ini adalah seorang bayi yang baru berumur paling beberapa bulan. Melvina sendiri ini pernah cerita bahwa saat melahirkan, dalam kondisi yang setengah sadar, dia ini ngelihat bahwa ibunya ini memasukkan sesuatu ke kepala bayi dia. Gitu loh. Yaitu dia ngelihat si Neni ini masukin sesuatu ke kepala cucunya. Tapi dia pikir itu tuh cuma mimpi atau halusinasi. Pikirnya si Melvina ini. Ya gimana mau seujon sih? Ya kali cucu kandung dibunuh. Jadi ya normalnya si Melvina ini yang jelas gak curiga lah sama ibunya gitu kan. Tapi ternyata ya emang bener Neni ngebunuh cucunya sendiri. Tahun 1953, Neni menikah untuk kelima kalinya. Iya, dia nikah lagi dengan Samuel Doss, seorang pendeta Nazarin yang soleh, serius, dan sangat membosankan sih kalau kata standarnya si Neni ini. Karena Samuel itu nggak suka kalau Neni ini suka baca majalah romance. Dia nggak suka Neni nonton TV sampai larut malam, dan dia itu juga mengontrol keuangan dengan sangat ketat gitu. Sehingga buat Neni, Samuel bukan Prince Charming dari majalah-majalahnya yang dia baca gitu. Jadi, September 1954, Samuel dirawat di rumah sakit karena gejalanya mirip flu berat. Dokter mendiagnosanya sebagai infeksi saluran pencernaan serius. Terus setelah Samuel cukup dirawat lama nih, terus dia membaik dan akhirnya dia pulang ke rumah pada tanggal 5 Oktober 1954. 7 hari kemudian, di tanggal 12 Oktober 1954, Samuel Doss meninggal. Kali ini dokternya curiga karena Samuel ini kan baru aja keluar dari rumah sakit dalam kondisi yang membaik. Kok kayak nggak masuk akal kalau tiba-tiba dia meninggal. Akhirnya kali ini dokternya memerintahkan buat otopsi aja. Dan dalam otopsi itu dia menemukan sesuatu. Arsenik dalam jumlah yang sangat besar di dalam tubuh Samuel. Nah itu tuh katanya cukup buat ngebunuh kuda kalau kata laporan forensiknya. Gitu. Akhirnya
Karena kejadian itu, Neni Dos ditangkap pada Oktober 1954. Setelah ditangkap, selanjutnya Neni Dos ini diinterogasi. Saat diinterogasi, Neni ini duduk aja dengan santai. Gilanya lagi nih, dia tuh sambil ngerokok, dia tetap cerewet, dia bahkan bercanda sama para penyidik. Dan kemudian, satu persatu, dia mulai cerita soal Frank, soal Arlie, soal Richard, soal Samuel, soal ibu mertuanya, soal saudara perempuannya, soal ibunya, dan soal cucu-cucunya. Sambil ketawa cekikikan. Dia cekikikan cerita kayak gitu, kayak berasa lagi gosip aja sama tetangganya. Bukan kayak yang lagi ngaku bahwa dia itu udah bunuh 11 orang. Bahkan para penyidik aja bilang kalau sepanjang karirnya dia itu nggak pernah ketemu sama orang yang lagi diinterogasi itu begitu kelakuannya. Kayak yang malah bangga gitu loh, si Neni ini cerita sama penyidik gitu. Dan yang lebih gilanya lagi, waktu ditanya soal motivasinya apa sih kok dia itu sampai ngebunuh para suaminya ini. Nah, katanya dia itu gini. Katanya gini nih ya, mereka itu nggak romantis, mereka itu nggak sesuai harapan gue, dan gue kan cuma nyari yang beneran mencintai gue. Ya nggak gitu sih kali gaya dia, tapi ya istilahnya itu gitu isinya tuh. Jadi dia itu mencari cinta sejati menurut dia. Dan setiap kali cinta itu mengecewakan, ya dia racun orangnya. Akhirnya kasusnya ini jadi sensasi nasional. Koran-koran di seluruh Amerika memuat fotonya. Nenek dengan senyum lebar di ruang sidang. Di persidangan, Nenek mengaku membunuh 4 suaminya. Tapi dia ngotot bahwa dia nggak ngebunuh anggota keluarga lainnya. Padahal polisi ini sudah menggali beberapa jenazah dan menemukan arsenik di tubuh mereka. Setelah itu, jaksa hanya memfokuskan tuntutan pada kasus Samuel Dos aja karena suami terakhirnya. Karena itu kan yang paling kuat buktinya karena langsung diotopsi dokter tadi kan. Sementara kan yang sebelumnya kan enggak ya. Gitu. Terus di tanggal 17 Mei 1955, Neni mengaku bersalah dengan vonis penjara seumur hidup. Negara bagian Oklahoma memutuskan tidak menuntut hukuman mati. Alasannya karena dia perempuan. Hakim bahkan secara terbuka bilang dia nggak mau menciptakan citra buruk dengan mengeksekusi seorang wanita. Dan Neni sendiri saat mendengar vonis seumur hidup, di laporannya itu katanya sih dia itu terlihat lega, bahkan puas. Setelah itu dia mati di penjara pada 2 Juni 1965 pada usia 59 tahun karena leukemia. Dan dia nggak pernah diadili untuk 10 pembunuhan lainnya. Jadi kalau dibilang kenapa dia bisa jadi kayak gitu, trauma berlapis-lapis sejak kecil dari mulai kemiskinan, kekerasan, diabaikan, dan kehilangan kepercayaan, terus cedera kepala, dan semuanya itu mengendap pelan-pelan membentuk seseorang yang punya perubahan yang sangat dalam soal cinta, kontrol, dan cara dia memperlakukan orang lain. Oke guys, apa yang dia lakukan itu nggak bisa dimaafkan, apalagi dimaklumi. Sekalipun kalau kita lihat cerita masa kecilnya, dia adalah produk dari lingkungan yang gagal. Tapi 11 orang korban dia, termasuk anak-anaknya, cucunya yang masih bayi, nggak ada yang bisa ngenoleransi soal itu. Mereka itu tidak bersalah. Dan sampai akhir hayatnya, Neni Dos ini masih baca majalah romance di penjara. Dia masih mencari sesuatu yang nggak bakal pernah dia temukan di hidup ini. Oke guys, kalau kalian punya pendapat lain soal cerita ini, tulis di kolom komentar ya. Hati-hati cari pasangan hidup, jaga diri, hati-hati sama nenek kalian di rumah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. See you, bye!